Apa sih yang menyebabkan rumah tangga kita jadi amburadul? Apa sih yang menyebabkan anak kita hendak bercerai? Apakah masalahnya karena salah memilih pasangan, atau ada masalah yang memang perlu diperhatikan? Kalau kita melihat penyebab perceraian terjadi, yang paling dahsyat adalah kebodohan. Nikah nggak punya ilmu tentang pernikahan, jahil. Allah mensifatin manusia ini ketika Allah menawarkan amanah ini. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit yang 7 lapis, ditawarkan kepada bumi yang 7 lapis, ditawarkan kepada tiang-tiang atau pancang-pancang gunung-gunung yang menguatkan ini bumi. Semuanya takut. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggak ya Allah. Siapa yang memegang amanah itu? Manusia. Lalu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Berkaitan dengan hal ini jamaah, apa solusinya? Ya belajar. Kita harus belajar. Ada istri yang tidak tahu dengan hak suami. Istri, Masya Allah, baru nikah, dapat 3 hari, yang namanya pakaian numpuk, piring tidak dicuci. Ketika suaminya tanya, wahai istriku, kenapa baju tidak dicuci? Afwan bang, anak ini menikah bukan untuk jadi haddamah, bukan jadi pembantu. Maka tolong datangkan pembantu untuk cuci piring dan cuci baju. Kira-kira rejalnya bagaimana menghadapi istri yang seperti ini? Epa beli ya beli. Karena ada perempuan-perempuan tadi yang nggak tahu sama haknya suami dan kewajiban dia sebagai istri. Kebodohan. Suami pun seperti itu. Nggak tahu suami, Masya Allah, habis zuat tetap pulang malam, begadang ke rumah sohib. Pulang ke rumahnya, istrinya menanti, membukakan pintu, disediakan makanan yang enak, lalu suami langsung tidur. Dan sang suami mengatakan, ana rejal, ana pemimpin di rumah, apa yang ana kerjakan gak perlu ditanya. Subhanallah. Rasulullah SAW ditanya nih, ada seorang sahabat yang Masya Allah kerjanya begadang sholat malam. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati, istrimu punya hak, matamu punya hak, Allah juga punya hak. Maka berikan hak itu sesuai dengan mereka yang memiliki. Tapi karena kebodohan, ada orang-orang yang Masya Allah mau berdakwah, Anda mau berdakwah, istri gimana nafkah buat istri? Allah yang akan menanggung nafkahnya, biarkan Allah. Subhanallah. Kadang-kala mereka karena semangat keimanan, tapi karena faktor kebodohan, dia itu punya tanggung jawab. Dia ambil anaknya orang. Sehingga kita tahu Rasulullah SAW ketika menyuruh menikah, apa semuanya disuruh menikah? Tidak. Yang mampu menikah, nikah. Nggak mampu, jangan nikah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu, secara fisik mampu, secara ekonomi mampu, nikah. Kalau nggak mampu beremah, Ustaz, anak tapi harus nikah ini Ustaz. Terus fulus, maafi fulus.
terus ceretan bermah. Nggak usah nikah. Ngapain puasa? Puasa, jaga dirimu. Dari mana dia tahu? Belajar. Tapi kebodohan terkadang sebagian orang enggak, bismillah, anak akan nikah. Ingat, yang menikah itu yang mampu. Karena dia harus memberikan makan kepada anak orang. Dia punya kewajiban memberikan sandang, pangan, dan papan kepada istri dia. Maka jamaah, kebodohan ini yang kadangkala membuat rumah tangga jadi hancur. Suami marah, istri ikut marah. Kenapa? Ustaz, saya tak salah. Saya tidak mau diinjak hak saya. Saya ini termasuk gadis yang paling dihormati di kampung Arab sini, Ustaz. Masa laki-laki kayak gini anda diamkan? Oh, ini faktor kebodohan. Karena kita tahu di dalam syariat Islam ini, kalau suami marah, istri jangan ikut marah, neng-neng, ngalah. Emangnya seperti itu? Seperti itu kalau ingin rumah tangganya terjaga. Sholat malam, orang kalau ingin rumah tangganya dijaga, kadangkala melihat, Ustaz, kok rumah tangga anak ini gimana Ustaz ya? Suami ini sudah kurang perhatian sama kita. Entar kadukon. Mak lelaken ini bisa ketek ya. Gak ada jemaah. Kalau antum lihat ada orang-orang yang berangkat ke dukun karena kebodohan dia ingin suaminya ini, masya Allah, nurut sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, penghuni neraka, ketika mereka masuk neraka, apa kata mereka? Allah jelaskan di surah Al-Mulk ayat 10. Mereka mengatakan, qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau selama kita hidup di dunia, kita itu mau dengarkan, dikasih nasihat didengarkan, ada kajian datang dengarkan, wa na'qil, dan kita kemudian mau memikirkannya, mau memahaminya, niscaya kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa banyak wanita masuk neraka? Kenapa lelaki juga banyak masuk neraka? Karena kezaliman mereka. Maka sebelum menikah, kalau ada lelaki yang melamar mau menikahin putrinya, tanya orang tua. Apa yang ditanya? Kebanyakan yang ditanya apa? Kerjanya apa? Kalau ngomong, alhamdulillah, anak nggak kerja. Iya, soalnya anak bos perusahaan, anak cuma tanda tangan aja. Masya Allah, kata orang tuanya, ini cocok, ini bismillah. Kapan insya Allah kawinnya? Langsung. Seharusnya yang ditanya sama orang tua, tanya, Afwan, antum sudah tahu nggak kewajiban antum sebagai seorang suami kalau antum diterima menjadi suami istri anak-anak? Antum sudah tahu nggak kewajiban antum kepada mertua, kewajiban antum kepada orang tua? Antum udah paham nggak kalau istri marah gimana antum menyikapinya? Antum udah tahu nggak? Ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Karena kalau sekedar kuliah S1, kuliah S2, ambil ekonomi, di sana nggak pernah belajar tuh tentang hak dan kewajiban suami istri. Nggak pernah diajarkan di sana. Mau jadi profesor ekonomi pun nggak akan belajar di sana. Kecuali dia belajar sendiri, mencari ilmu sendiri. Maka ingat, salah satu penyebab perceraian itu adalah, siapa yang nulis pertanyaan ini? Masya Allah, dari belakang. Nah, kebodohan. Oleh karena itu kewajiban pertama adalah berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Suatu hari Nabi SAW ketika mengunjungi rumahnya, atau ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW konsultasi. Setelah selesai konsultasi,
Nabi mengatakan kepada wanita ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am. Perempuan ini mengatakan, iya, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma ajiztu. Rasul, aku tidak pernah mensia-siakan dia. Aku selalu melayani dia kecuali yang aku nggak mampu. Lalu apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Nih, Nabi SAW kasih ilmu kepada perempuan ini. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ilmu diberikan oleh Nabi SAW, sehingga wanita ini jadi tahu, jangan main-main engkau. Suami ini jadi penentu engkau masuk surga atau masuk neraka. Apabila engkau melaksanakan kewajibanmu sebagai istri, memberikan hak-hak suamimu, insya Allah engkau akan masuk neraka.